Hai semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke next video ya. Ini adalah materi himpunan, masih pada pembahasan latihan soal ujian sekolah matematika tingkat SMP. Nah, pada materi himpunan ini ada di kelas 7, jadi silakan dibuka-buka lagi catatannya ya, materinya, terus latihan soal yang sudah pernah dikerjakan di kelas 7 gitu ya. Oke, yuk kita langsung aja bahas. Tapi sebelum ke pembahasan sepertinya baiknya kita jelaskan sedikit materinya ya. Kita review dulu materinya ya. Oke, jadi pada himpunan itu anak-anak silahkan kalian bayangkan kalian itu punya sebuah kelompok. Nah, misalnya ada kelompok A sama kelompok B gitu kan, kelompok perempuan sama kelompok laki-laki. Nah, di dalam kelompok itu ada anggota-anggotanya tuh gitu. Nah, atau biasanya kalau zaman anak sekarang tuh namanya geng-gengan gitu kan. Geng perempuan, geng laki-laki kayak gitu. Nah, contohnya di sini kelompok A. Dia tuh punya anggota 1, 2, 4, dan 9. Kelompok B dia punya anggota 2, 3, 4, 5, dan 7. Nah, yang pertama, perhatikan baik-baik pada si kelompok A dan kelompok B. Ternyata ada anggota yang kembar atau anggota yang sama, yaitu 2 dan 4, ya kan? Nah, ini kalau kita gambarkan menjadi seperti ini. Jadi 2 dan 4 kita letakkan di tengah-tengah. Kenapa di tengah-tengah? Karena A itu punya, B juga punya. Jadi di tengah-tengah aja biar nggak saling berebut gitu kan. Dia pihak netral gitu, taruh di tengah. 2 dan 4. Jadi itu namanya irisan A irisan B. Kata kuncinya adalah cari anggota yang sama. A irisan B. Ya, yang kembar adalah 2 dan 4. Bentuk irisan diingat-ingat ya, bentuknya itu seperti huruf N. Jadi ditulisnya A, terus kayak huruf N, terus B gitu. A, N, B gitu juga bisa ya untuk mengingat-ingatnya lebih mudah. Oke, irisan clear ya. Kita lanjut ke yang kedua. Irisan sudah, berarti sekarang gabungan. Nah, apa itu gabungan? Kelompok A sama kelompok B kita gabung jadi satu menjadi suatu kelompok yang baru. Nah, jadi dibacanya gini nih, A gabungan B. Tulisannya adalah A, terus kayak simbol U, huruf U ya, terus B, A gabungan B. Jadi gabungan itu, kedua kelompok digabung menjadi satu. Ingat, diurutkan juga dari angka yang paling kecil ya, gitu, diurutkan. Perhatikan juga nih anak-anak, kadang ada yang suka keliru. Di sini kan kita A sama B-nya punya angka yang kembar, 2 sama 4. Tapi ketika digabung, ditulisnya cukup sekali aja, jangan ditulis double. Jadi nggak boleh kalau misalnya ditulis 1, 2, terus 2 lagi, 3, 4, terus 4 lagi, nggak boleh. Ya, jadi ketika ada yang kembar pun hanya cukup ditulis sekali saja. Itu ya, itu gabungan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya punya A minus B. A minus B itu adalah anggota yang kelompok A, di mana kita cari anggota yang hanya A saja. Dia tidak menggabung kepada B juga, tidak punya anggota yang sama. Ya, jadi cari irisannya dulu, ya kan? Irisannya ini yang akan kita eliminasi, yang akan kita buang. Ini irisannya kita buang. Jadi kita hanya fokus kepada anggota A itu sendiri. Jadi hanya 1 dan 9. Gitu ya tipsnya ya, A minus B. Jadi tipsnya adalah cari yang sama dulu. Nah, yang sama itu atau irisannya akan kita eliminasi, baru fokus ke anggota yang A saja. Gitu ya. Kalau misal nggak ada gambarnya gimana, Bu? Nah, misalnya ini. Kalian nggak punya nih gambarnya, nggak tahu gambarnya gimana kan? Cari aja yang sama. Yang sama tuh 2 sama 4. Berarti kita eliminasi 2 sama 4 karena dia kembar. Ya kan? Karena dia irisan. Jadi tersisa apa yang ada di A? Tersisa 1 dan 9. Ya. Karena perintahnya A minus B, jadi kamu fokusnya ke kelompok A. Beda lagi dengan B minus A. Nah, fokusnya ke kelompok B. Nah, sama konsepnya. Jadi kelompok B kecuali si irisan itu tadi. Irisannya kita buang aja, kita eliminasi. Jadi tersisa angka 3, 5, dan 7. Gitu ya. Kalau A minus B, kalian fokus ke A. Kalau B minus A, fokus ke B-nya.
Oke, itu selesai. Satu lagi, ada namanya semesta. Nah, S itu namanya semesta pembicaraan atau bahan perbincangannya lagi ngomongin apa sih gitu kan, itu bahan perbincangannya, semesta pembicaraannya. Terus di sini kita ada kelompok A, ada 1, 2, 4, 9. Kita mau nyari A komplemennya. Komplement itu adalah yang bukan anggotanya A. Selain anggotanya A itu namanya komplement. Biasa ditulis A pangkat C atau A aksen. Nah, ingat-ingat tandanya kadang beda pada tiap soal. Ini artinya adalah A komplement. Ya. Jadi, misalnya S-nya itu adalah pembicaraannya. Kita lagi ngomongin nih, lagi membicarakan mengenai angka 1 sampai 10. Gitu kan? Ini semesta pembicaraan kita. Terus kita punya anggota A, itu ada 1, 2, 4, dan 9. Berarti A komplement, kecuali nilai A, ada angka berapa aja? Nah, berarti angka tersisanya adalah angka, oh ini 3, sorry kok 2 ya. Ini harusnya 3 ya. Harusnya 3, 5, 6, 7, 8, dan 10 ya. Karena 1 coret, udah ada nih kan. 2, ini 2 coret. 4, coret, 9. Berarti tersisa 3, 5, 6, 7, 8, 10. Ya, itu A komplement. Oke? Paham ya? Oke, kalau sudah sekarang kita membaca tanda pertidaksamaan. Karena terkadang pada soal itu tidak langsung to the point, langsung minta P-nya 4, 5, 6, 8. Itu terlalu mudah, gitu kan? Barangkali nanti pada soal disebutkan X-nya adalah lebih dari 2 kurang dari 7. Nah, gimana tuh maksudnya? Gitu kan, kalau anak-anak nggak sering latihan pasti akan bingung. Jadi, kalau ada tanda pertidaksamaan seperti ini, kalian silahkan pecah jadi 2. Nah, dipecah nih. Dibacanya adalah X lebih dari 2 dan X kurang dari 7. Kok bisa? Bisa dong ya. Perhatikan tanda yang ini, pertidaksamaan yang ini. Tanda ini, dia menghadap ke X kan, membukanya itu kan menghadap ke X. Nah, berarti kita balik nih, menghadapnya ke X. Pokoknya membukanya harus menghadap ke X. Kayak seolah-olah lagi makan X-nya tuh kan, mulutnya lagi membuka ke X. Jadi dibaca X lebih dari 2. Nah, yang satu, nah ini kan masih sama. Tandanya tidak berubah. Ya, dia si tandanya ini membukanya ke angka 7. Nah, dia membukanya ke angka 7. Memakan angka 7, ya kan? Seolah-olah lagi makan angka 7-nya. Dibaca X kurang dari 7. Cara membedakan dia lebih dari kurang dari gimana sih, Bu? Tinggal kasih tanda lurus di depannya. Tanda lurus di depannya. Nah, ini kan seolah-olah seperti huruf B ya, ya nggak? Nah, ini kayak huruf B, artinya B besar. Jadi lebih dari atau lebih besar dari. Oke. Nah, ini saya ulang lagi. Nah, jadi yang satu ini kan kayak huruf K, berarti artinya kecil atau kurang dari atau lebih kecil dari gitu ya. X lebih dari 2 berarti adalah angka 3 dong, karena lebih dari 2. 2-nya nggak ikut ya, berarti 3. Terus 4, terus 5, terus 6. Karena X-nya lebih kecil daripada 7, berarti angka 7 tidak ikut. Berarti anggota X itu adalah 3, 4, 5, dan 6. Oke, misal kita punya seperti ini. Nah, ini dibacanya adalah X lebih dari 2, ya kan? Ingat tandanya ini membukanya di X. Nah, mulutnya si ini membukanya di X. Jadi ini membuka di X. X lebih besar dari 2 dan X kurang dari sama dengan 7. Berarti anggotanya berapa tuh si X? Lebih dari 2, berarti 3, 4, 5, 6, dan 7. Kok bisa 7-nya ikut? Bisa, karena dia kurang dari sama dengan. Nah, ada tanda sama dengannya nih di bawah. Sama dengan 7. Jadi 7 itu ikut. Dia merupakan anggota dari X. Gitu. Kalau kurang saja, berarti 7-nya nggak ikut. Itu ya, bisa membedakan ya. Oke. Nah, ini dia. Oke, tanda pertidaksamannya paham?
Paham ya dong? Kalau paham, kita lanjut ke sini. Nah, ke soal ini. Diberikan X itu adalah suatu bilangan asli di mana X-nya lebih besar sama dengan 5. Lebih besar sama dengan 5, berarti dimulai dari angka 5, 6, 7, 8, 9, dan tak terhingga. Itu bilangan asli. Nah, ini. Ya. Terus P-nya ada 4, 5, 6, 8. Kita disuruh cari P irisan Q. Irisan tuh, oh cari yang sama. Mana yang sama? Ada 5, 6, dan 8. Ini sama. Jadi irisannya 5, 6, dan 8. Selesai. Bisa ya? Lagi kalau yang ini. Diketahui A-nya 0, 1, 3, 4. B-nya 5, 6, 1, 3, dan 9. C 0, 1, 2, 3, 9, 13. Kita disuruh cari A irisan B gabungan C. Nah, ada tanda dalam kurung, berarti dia harus diiris dulu, cari irisannya dulu, baru hasilnya digabung sama si C-nya. Nah, irisannya berapa nih? A sama B. A sama B irisannya yang kembar. Ada 1 dan 3. Jadi irisannya 1 dan 3. 1 dan 3 ini, irisan ini akan digabung sama C. Ya, digabung sama C-nya ada 0, 1, 2, 3, 9, 13. Jadi kita urutkan dari paling kecil. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 9, dan 13. Gitu, selesai. Bisa ya? Oke, lagi. Kita punya A dari angka 1 sampai 9, kita lengkapi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B-nya 2, 4, 6, 7, 8. C-nya 3, 4, 5, 8, 9, 10. Oke, kita pelan-pelan. Kita cari A minus B. Wah, gimana nih gitu kan? Ingat, A minus B. Jadi cari yang A saja tuh. Dengan cara kita eliminasi si irisannya antara A dan B. Jadi kita cari irisannya dulu teman-teman. A sama B yang kembar apa nih? 2 kembar, 4, 6, 7, 8. Nah, berarti A minus B adalah, Pak, fokus ke A-nya. Mana yang tidak dicoret? Bukan irisannya. 1, 3, 5, dan 9. Bisa ya? Gampang. Kemudian hasil dari ini akan kita gabung sama anggotanya C. Ada 3, 4, 5, 8, 9, 10. Ingat, urutkan paling terkecil. Jadi ada 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Selesai. Oke? Nah, materi baru nih selanjutnya. Oke, mungkin pada himpunan videonya sampai di sini dulu. Semoga dipahami. Silahkan kalau nggak paham boleh diputar lagi videonya pada bagian mana, part yang mana kalian yang masih bingung ya. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar di rumah. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.